Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Setiawan. Satu hal yang bahagia hari ini berada di lingkungan SMKPP Negeri Bima. Langsung berhadapan dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abdul Hamid. Nanti kita akan berbincang-bincang santai terkait dengan SMKPP. Seperti apa dan bagaimana, serta apa yang ada di SMKPP. Nanti kita dapatkan informasi lebih lanjut langsung dari Bapak Kepala Sekolah. Selamat bertemu Pak. Saya Bambang Setiawan, mudah-mudahan ada kesempatan yang lebih luasa untuk membahas apa yang ada di SMKPP ini. Baik, terima kasih. Senang bertemu dengan Pak Bambang Setiawan pada kesempatan siang hari ini untuk mengekspo bagaimana kondisi SMKPP Negeri Bima secara umum, secara utuh keseluruhan, supaya kemudian nanti masyarakat bisa mengetahui bagaimana sebenarnya potensi-potensi yang ada di SMKPP Negeri Bima ini. Baik, silakan Pak. Oke Pak, di awal aja nih Pak, bagaimanapun juga kita baru bisa mengetahui itu jika ada informasi. Boleh jadi di luar sana banyak yang tidak mengetahui apa itu SMKPP. Nah, sedikit Pak, Bapak bisa menggambarkan SMKPP ini seperti apa sih? Baik, sesungguhnya SMKPP Negeri Bima ini khusus di Kota Bima merupakan SMK yang tertua, yang di awalnya memang dulu terkenal sebagai STP SPMA. Nah, oleh karena demikian sekarang nama baru atau apa namanya branding baru SMKPP sekarang itu adalah SMKPP itu sendiri. Nah, SMKPP itu sendiri, kenapa dia muncul seperti itu? Karena ada apa namanya penggabungan dari Kementerian Pertanian yang di awalnya yang menghandle SMKPP, kemudian sekarang bergabung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, seiring berjalan SMKPP Negeri Bima ini sesungguhnya sudah banyak memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah ini, khususnya daerah Nusa Tenggara Barat, baik dari sisi SDM yang dihasilkan oleh SMKPP Negeri Bima maupun dari sisi program-program yang apa namanya kontribusi secara langsung di masyarakat. Berarti kalau dulu SMKPP Negeri Bima ini di bawah Kementerian Pertanian, sekarang diambil oleh Dinas Pendidikan. Sekilas saya belum dapat gambaran, berarti SMKPP ini salah satu sekolah menengah kejuruan yang orientasinya itu tidak jauh dari pertanian dan apa namanya sejenisnya lah. Ya, benar sekali. Jadi SMKPP saat ini fokus dia pada bidang agribisnis dan agroteknologi. Di antara kompetensi keahlian yang dimiliki oleh SMKPP saat ini adalah ada kehutanan, ya. Kemudian ada peternakan dalam arti luas, kemudian ada kesehatan hewan, kemudian ada pertanian juga dalam arti luas, dan ada pengolahan hasil. Nah, masing-masing jurusan itu tentu saja memiliki keuntungan apa namanya kelebihan masing-masing dari sisi produk atau dari sisi apa namanya sumbangsinya terhadap daerah ini, karena kita tahu ya, daerah Bima ini kan adalah daerah sebenarnya yang berbasis industri pertanian peternakan, sehingga keberadaan daripada SMKPP Negeri Bima ini sesungguhnya sangat besar kontribusi terhadap pembangunan di daerah yang kita cintai ini. Berarti SMKPP ini kalau bisa saya simpulkan sejenak, sangat oriented dengan lingkungan kultur yang ada ya Pak ya. Nah, pantaslah kalau begitu lingkungannya yang hijau, yang asri ini menunjukkan bahwa lumbungnya pertanian itu tercermin dari sekolah ini ya Pak ya. Ya, benar sekali Pak. Hanya saja sekarang memang harus kita jujur mengakui bahwa masyarakat sekarang terutama kaum muda yang kecenderungannya sudah apa namanya tidak kurang tertarik dengan dunia pertanian dan peternakan ini. Maka tugas kami di SMKPP Negeri Bima adalah menarik simpati daripada masyarakat sesungguhnya seluruhnya supaya berbalik kepada apa namanya bidang yang sesungguhnya bidang inilah yang menjadi
penopang hidup kita, karena bidang pertanian coba-coba kalau nggak ada apa namanya sumber makanan, sumber makanan ya, kemudian sumber apa namanya peternakan yang dijadikan sebagai pangan kita, itu kan kita semua bakal kewalahan kan begitu. Nah, untuk menarik minat daripada apa namanya masyarakat khususnya kaum muda ini, kami Sivitas SMKPP Negeri Bima memiliki apa namanya sedikit konsep pembelajaran terkait dengan menarik apa namanya membuat siswa atau kaum milenial itu tertarik dengan bidang tersebut. Di antara konsep besar yang coba kami bangun di sekolah ini adalah mengambil daripada konsep umum daripada apa namanya daripada pemerintah provinsi kita. Di mana pemerintah provinsi mengajak kepada kita semua supaya kembali kepada industrialisasi di daerah kita. Maka kita memaknai di sekolah kita ini industrialisasi yang bisa kita kembangkan adalah tentu saja industrialisasi pada ranah kita ya Pak ya, ranah pertanian ya. Sehingga kita coba membungkus ini menjadi sesuatu yang menarik dan sesuatu yang pas gitu, dengan konsep agribisnis dan agrowisata, di mana agribisnis adalah semua potensi yang ada ini ingin kita manfaatkan sebagai semua yang menghasilkan, ya, sehingga dengan menghasilkan suatu produk atau suatu yang menguntungkan, maka secara otomatis ya alam bawah sadar daripada teman-teman, daripada anak-anak, daripada kaum milenial itu akan tertarik dengan bidang tersebut. Ditambah lagi keindahan daripada pertanian tersebut kita konsep dalam bentuk agrowisata tadi. Semua potensi yang ada coba kita bungkus dalam bidang wisata gitu, sehingga tidak hanya kaum muda yang pada tatarannya remaja, akan tetapi kaum muda yang dari kecil ya itu sudah mengenal SMKPP Negeri Bima. Contoh misalnya saat ini kami sedang mengembangkan salah satu wahana yang tentu saja kami pikir ini menarik untuk kalangan anak kecil, muda maupun yang remaja, adalah wahana kelinci. Nah, wahana kelinci ini adalah salah satu bidang yang sedang ditekuni oleh anak-anak di bidang peternakan sekarang. Nah, contoh ini adalah contoh real bagaimana kita apa namanya memberikan kontribusi pada bidang wisata sesungguhnya pada daerah kita ini. Dan ini saya berharap dengan keindahan yang ada, dengan daya tarik yang ada, tidak lagi kaum muda itu apa namanya asing sebagai petani. Asing sebagai petani. Ya, itu petani milenialnya tuh muncul ya. Karena itu memang program daripada Kementerian Pertanian saat ini menumbuhkan para kaum muda sebagai petani dan pengusaha milenial. Ada satu yang tertarik nih saya Pak. Tadi Bapak bilang SMK APP ini merupakan salah satu SMK yang boleh dikatakan SMK paling tua yang ada di Kota Bima. Itu menunjukkan eksistensinya SMKPP ini tidak lapuk oleh zaman. Tentu pasti ada semacam keunikan dari sekolah ini dibandingkan yang lainnya. Boleh Pak sedikit bercerita apa sih yang menjadi keunggulan sekolah ini? Kalau bercerita tentang keunggulan dan keunikan sekolah kita ini, tentu ada banyak hal yang bisa kita ungkap ya Pak ya. Akan tetapi dari sisi pengalaman saja yang pertama. Pengalaman mengelola pendidikan dari sisi KBM-nya saja, SMKPP ini sudah bergulir dengan apa namanya kurikulum, baik kurikulum pertanian. Saking tuanya ya Pak ya. Jadi banyak kurikulum yang sudah diadopsi, dimodifikasi, jadi muncul yang kekinian mungkin nih. Ya Pak. Sehingga terakhir ini ada coba kami tidak ingin tertinggal dengan yang lain, meskipun keberadaan kami mungkin di pinggir kota ya, tidak mau ketertinggal dengan lain, sehingga kami lebih awal mengambil inisiatif untuk mendaftar di kurikulum Merdeka Belajar. Hal ini juga mendukung program pemerintah yang ada, dan kami melihat potensi itu sebagai sesuatu yang bisa menambah poin daripada SMKPP itu sendiri. Sedangkan keunggulan yang lain adalah
dari sisi SDM ya. Dari sisi SDM kami sedikit berbeda dengan sekolah lain. Kalau sekolah yang pada umumnya barangkali masih mencari-cari SDM yang unggul, tapi di kami format awalnya adalah guru teknis ya yang berhubungan langsung dengan apa namanya jurusan itu, maka itulah yang coba kami ekspos. Contoh misalnya ada salah satu apa namanya bidang keahlian itu misalnya adalah kesehatan hewan. Iya. Maka kami coba sebisa mungkin kami mencoba mencari dokter hewan yang berpengalaman di dinas peternakan sebagai guru kami yang ada di yang ada di sekolah kami. Demikian juga dengan kehutanan kami coba mencari guru yang memang sangat kompeten di situ. Nah, tidak ada di SMKPP ini guru yang mengajar itu yang memiliki kompetensi yang berbeda dengan apa yang diajarkan. Kemudian yang kedua, keunggulannya adalah dari sisi dukungan. Dari sisi dukungan kami memiliki dukungan full dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pendidikan. Demikian juga di daerah ini kami juga dari dua instansi, dari instansi Dinas Pertanian dan Perkebunan dan juga dari instansi Dikbud. Nah, dari kurikulumnya didukung full oleh teman-teman Dikbud, kemudian dari organisasinya didukung oleh teman-teman yang ada di Istanbul. Nah, ditarik ke sini lagi, keunggulan lain lagi yang bisa dihasilkan dengan potensi yang ada tadi adalah Bapak bisa melihat ya produk-produk yang sudah seperti ini ya Pak ya? Ya, produk-produk yang sudah disuguhkan oleh teman-teman ini baru salah satu bagian daripada jurus atau program keahlian yang menunjukkan produknya. Ini dari produk program keahlian pengolahan hasil pertanian ya, pengolahan hasil pertanian dan peternakan. Contoh saja misalnya ini mie daun kelor Pak, ini daun kelor, mie daun kelor ya, daun kelor. Kemudian ada teh moringa oleifera ini juga dari daun kelor Pak, daun kelor, sehingga potensi nutrisi yang ada di dalam daun kelor itu bisa kita coba kita munculkan gitu. Tidak lagi daun kelor itu sebagai sesuatu yang tanaman di pinggiran aja ya. Tanaman pinggiran atau tanaman yang dulu katanya tanaman kuburan, akan tetapi malah sekarang daun kelor itu menjadi produk yang mengidola. Ya, bukan klasik, sekarang jadi modern Pak ya. Baik. Bukan yang terpinggirkan, sekarang malah jadi yang dicari. Iya. Iya. Benar sekali. Selain produk-produk dari jurus ini dari pengolahan hasil Pak ya, ada nggak produk-produk lain yang dari jurusan yang lainnya yang bisa jadi andalan sekolah ini atau yang jadi ciri khasnya sekolah ini lah? Jadi kalau kita melihat produknya banyak sekali Pak ya. Jadi ini kan baru bidang kecil daripada produk itu sendiri. Ya, masing-masing prodi itu kami coba memetakan memiliki keunggulan khasnya masing-masing. Ya, contoh misalnya di teman-teman di wah, apa nih? Ada suguhan. Terima kasih. Nah, ini salah satu produk APHP Pak. Sebelum kita berlanjut ke prodi yang lain, yang tadi yang kami kenalkan ini moringa oleifera tadi. Jadi ini adalah teh Bandasa kelor ya. Dari daun kelor ini Pak. Dari daun kelor. Boleh dicicip dulu Pak? Boleh, silakan Pak. Dari sisi rasa nggak ada beda dengan teh biasanya. Padahal kalau teh biasa itu kan nggak bisa ditanam di Bima. Tapi ini kita bisa merasakan sensasi teh sebagaimana umumnya, tapi bukan dari daun teh. Daun yang boleh jadi tadi seperti Bapak bilang hanya penghias kuburan, sekarang mungkin ini bisa menjadi pengusir setan juga buat diri saya. Makasih Pak. Oke Pak, lanjut Pak. Baik, jadi teh ini kan Pak,
kalau berbicara tentang teh ini kan, teh pada umumnya kita tidak bisa melihat itu hanya dari cita rasa saja kan kita melihatnya. Tapi sementara ini teh ini selain dari cita rasa juga kaya kan gizinya. Itulah yang menyebabkan kenapa ini lebih unggul daripada teh-teh lain. Maka bahkan cita rasa menurut yang melakukan tes itu lebih bagus daripada teh yang pada umumnya. Baik, kami lanjutkan yang tadi Pak. Untuk yang produk-produk tadi. Untuk di kehutanan itu sendiri, sebenarnya konsep dasar kami ini ingin mengintegrasikan dari semua jurusan. Ya, semua jurusan yang ada. Dari semua jurusan yang ada. Sehingga apa yang dihasilkan oleh teman-teman yang di kehutanan, katakanlah contohnya seperti ini. Kunyit itu kan tanaman yang dihasilkan oleh teman-teman di kehutanan sebagai tanaman non kayunya. Ya. Hasil kehutanan itu setelah diproduk oleh kehutanan, digiling oleh kehutanan, maka hasil mentahnya itu akan dibawa ke teman-teman pengolahan hasil APHP ya, atau pengolahan hasil, sehingga pengolahan hasil tidak kekurangan stoknya tidak kekurangan. Contoh lain lagi, ini adalah madu trigona Pak. Ya. Madu trigona ini juga hasil dari produk teman-teman kehutanan yang kemudian akan diolah lebih lanjut oleh teman-teman di APHP. Demikian juga hal-hal yang lain ya, tanaman-tanaman yang lain itu salah satu contoh saja. Kemudian integrasi yang lain juga, seperti misalnya ada di teman-teman peternakan itu, kami sekarang coba fokus pada tiga produk. Yang pertama adalah penggemukan sapi. Nah, hasil penggemukan juga kalau dipotong bisa langsung menjadi dendeng ya. Dendeng, bakso begitu ya, sosis, wah. Nah, itu panjang lagi tuh. Panjang jauh saja itu, sudah kemana-mana, sudah kita mencari alurnya. Kemudian yang kedua ada produk yang kedua adalah HMT, hijauan makanan ternak ya, coba kami kembangkan dan coba kami lakukan eksplorasi penelitian kecil-kecil sehingga tidak hanya bermanfaat untuk ternak kita di sini juga, tapi bermanfaat untuk ternak kita di sekitar. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita adalah daerah peternakan. Kemudian ada yang ketiga adalah pupuk organiknya Pak. Pupuk organiknya. Kami sudah membangun ini di awal pupuk organik, tapi alhamdulillah kemudian ada bantuan untuk memperkuat kami di bidang pupuk organik ini. Sehingga integrasinya apa? Pupuk ini tidak kami jual keluar sebelum kebutuhan yang di dalam terpenuhi. Kami memiliki ada sekitar 8, sekian hektar. Luas ya Pak ya? Luas sekali. 3 hari nggak selesai saya jalan. Nggak selesai jalannya Pak. Nggak selesai jalannya. Sehingga dari pupuk ini kita manfaatkan dulu di dalam, baru setelah banyak produksinya atau tidak bisa termanfaatkan semua, baru kita jual ke luar. Dan sampai sekarang saat ini permintaan terhadap pupuk organik sangat cukup tinggi ya. Mungkin kesadaran masyarakat untuk kembali kepada alam begitu, untuk tidak menggunakan pupuk anorganik dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah program yang masih ada hubungannya dengan peternakan. Kalau ini kami tidak coba menyatakan sebagai produk, tapi ini sebagai jasa Pak. Jasa. Berarti di samping ada fisik, ada juga jasanya. Ada jasa. Yang menariknya, jasa ini adalah jasa untuk hewan Pak. Jadi jasa layanan untuk hewan. Jadi kami sudah membangun di atas klinik hewan ya. Klinik hewan. Sebagai apa? Ada dua fungsi utama yang paling besar. Fungsi pertama adalah sebagai wadah tempat mereka praktek, anak-anak ini langsung pembelajaran bagi anak-anak ini, langsung dia bisa praktek di situ, belajar di situ bagaimana mendiagnosa penyakit, bagaimana mengobati penyakit, bagaimana melakukan operasi dan lain sebagainya di sana. Kemudian yang kedua, layanan ini juga terbuka untuk umum Pak, untuk masyarakat. Berarti ke dalam iya, keluar juga oke. Benar. Iya. Jadi itu di fungsi kami dua itu, selain untuk sini, untuk daerah juga ada fungsi di masyarakat. Sehingga siapapun masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan hewannya, baik itu untuk pemeriksaan penyakit maupun untuk pengobatan. Bahkan teman-teman ini sudah menyiapkan ada rawat inapnya Pak. Kalah rumah sakit Pak. Benar. Jadi kan konsepnya ya tidak mengoptimalkan dokter hewan tadi Pak ya. Benar. Iya.
Jadi barangkali itu Pak sekilas tentang jurusan dan produk yang dihasilkan di sini. Kemudian untuk yang terakhir, karena ini adalah proli yang paling tua ya, jurusan yang paling tua ya, dan merupakan ikon juga bagi sekolah kita adalah jurusan tanaman pangan dan hortikultura. Basic pertaniannya nih Pak ya. Benar. Iya. Tanaman pangan hortikultura yang merupakan tadi linknya antara peternakan tadi. Nah, jadi mereka sudah mampu menghasilkan tanaman hias yang begitu indah, yang begitu banyak ya. Sehingga tanaman hias ini kan untuk saat ini, apalagi kemarin pasca Covid itu kan menjadi home industry. Iya, jadi home industry dan hobi tersendiri bagi masyarakat itu. Jadi mengisi hari-harinya dengan mengolah tanaman hias dan seterusnya. Kemudian ada tanaman sayur. Tanaman sayur yang. Ya, kemudian ada tanaman pangannya. Alhamdulillah kita doakan bersama ya, untuk jurusan ini kami coba mengusulkan ya, coba kami prioritaskan untuk mengikuti program PK ya, Pusat Keunggulan SMK itu, semoga bisa lolos dan sehingga SMKPP ke depannya bisa lebih maju dan bisa lebih berkontribusi. Oke. Gini Pak, tadi saya pada saat datang, saya sempat melihat-lihat situasi sekolah, terus saya tertarik karena tidak semua sekolah ini punya. Itu di sisi barat itu saya melihat ada satu bangunan bertuliskan di situ asrama siswa. Kayaknya ini menjadi satu hal yang boleh saya katakan langka, di beberapa sekolah itu nggak ada. Tapi SMKPP mampu menghadirkan ini. Memang omong punya omong Pak ya, input siswa di sini tidak sebatas di kota ya Pak ya. Kalau saya lihat berdasarkan kalau ada logika saya ada penginapan, berarti siswanya jauh-jauh nih. Baik Pak. Jadi kembali ke awal pembicaraan tadi Pak. Jadi SMKPP ini kan dulunya SPP SMA yang dimana di awalnya itu kebutuhan untuk penyuluh itu sangat banyak, sangat menyebar di mana-mana, dan satu-satunya sekolah yang dibangun yang bergerak di bidang pertanian adalah SMKPP Negeri SPP saat itu, SMKPP Negeri. Tentu saja ini menarik untuk orang-orang itu menyekolahkan anaknya di sini atau kaum muda itu bersekolah di sini. Dulu Pak, ketika ini dibangun itu dari Flores Pak, Flores ya, kemudian jadi magnet ya Pak ya? Iya, jadi Sumbawa, bahkan dari Lombok sendiri ke sini sekolahnya. Nah, itu kenapa dibangun asrama itu barangkali untuk menyiapkan ya, menyiapkan wadah untuk anak-anak yang jauh itu supaya dia bisa tenang belajar dan seterusnya. Dan sampai sekarang masih aktif. Sekarang karena seiring bertumbuhnya ada SMK yang lain, maka ruang yang ada di sana atau siswa yang ada di asrama itu adalah siswa yang asal dari kabupaten. Kebanyakan dari siswa kita dari Kabupaten Bima dan ya kalau tidak salah 50-50 Kota Bima dan kabupaten itu. Nah, sehingga dengan adanya asrama itu menjadi sesuatu yang termasuk layanan ya bagi siswa kita supaya siswa itu tenang dalam menerima ilmu, tidak lagi mencari kos-kosan di luar, yang artinya yang di luar juga tidak belum tentu terkontrol dan seterusnya. Di asrama saat ini coba kita mengoptimalkan Pak ya, mengoptimalkan asrama itu dengan berbagai program ya. Kami sekarang sudah mencoba mengelolanya. Di antara program yang teman-teman sudah buat sekarang untuk asrama itu, yang pertama ada tahfiznya, tahfiz Qur'annya ya. Tahfiz Quran ini kami mendatangkan pengajar dari luar untuk ini. Jadi kemudian yang kedua dari sisi bahasa Inggris kemarin. Bahasa Inggris. Jadi ada bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang berhubungan dengan jurusan itu adalah kewirausahaan. Jadi anak-anak di asrama itu selain diajarkan ilmu kewirausahaan, ilmu dunianya juga diiringi juga dengan
dengan akhiratnya. Akhiratnya. Paling tidak sedikitlah bisa mengerem sesuai dengan kondisi zamannya sekarang. Siangnya belajar, malamnya dengan aktivitas asramanya. Siangnya dunia ditambal dengan urusan-urusan akhirat, bekal akhiratnya di asrama. Oke, Pak. Pak, masih belum habis. Oh, iya. Ini kayaknya bisa ketagihan nih, Pak. Oke, kami siap melayani, Pak. Jadi teman-teman ini untuk produk-produk yang ada di depan ini sudah bisa menghasilkan produk banyak. Artinya untuk kapasitas berapapun kami terima. Jadi teh moringa aloe vera misalnya mau dipesan berapa dus, kami juga siap melayani. Iya. Terakhir nih Pak, kita tadi sudah bercerita tentang sekolah, kemudian kita bercerita juga seperti apa pembelajaran di sekolah ini, hasilnya seperti apa. Ini hasil fisik ya Pak. Baik. Boleh nggak kami dapat cerita gambaran terkait dengan orientasi tamatan sekolah ini mau diarahkan kemana oleh lembaga ini Pak? Baik. Jadi pada dasarnya kami secara berkelanjutan Pak ya, menyiapkan peserta didik atau alumni yang lulus dari sekolah kita ini paling tidak ada tiga aspek yang pertama adalah dia disiapkan sebagai teknis yang memang siap bekerja Pak. Jadi yang pertama adalah tenaga teknis yang siap bekerja. Jadi yang kedua, kemudian dia selain siap bekerja juga harus siap membangun usaha sendiri. Jadi kewirausahaan. Jadi dia siap berwirausaha lah. Sehingga bagian daripada program kami. Kemudian yang ketiga adalah siap melanjutkan studi. Jadi 3 program. Jadi yang pertama adalah dia siap bekerja, artinya kemudian siap berwirausaha, siap melanjutkan studi. Waduh. Siap bekerjanya kita coba media utama yang matangin di situ ya. Matangkan dia di kompetensi. Salah satunya misalnya contoh kemarin kami sudah berhasil melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi bagi siswa. Nah, itu kan bukan salah satu SIM yang bisa diakui oleh teman-teman yang ada di luar sana atau dunia kerja untuk langsung merekrut siswa kita. Nah, kemudian siap dari sisi kewirausahaannya. Maka ada kelas kewirausahaan yang kita coba buka Pak. Demikian juga di anak-anak yang siap melanjutkan studi. Terus kita bimbing dan kita kawal mereka sampai mereka selesai mendaftar dan lain sebagainya. Baik Pak, ini sudah banyak ceritanya. Ini jadi oleh-oleh berharga. Mudah-mudahan kalau ini saya share ke yang lain dan ini menjadi daya tarik buat sekolah ini menjadi magnet, dan boleh jadi tidak hanya magnet untuk warga masyarakat menyekolahkan di sini, mungkin banyak dunia kerja juga yang bermitra, yang hendak bermitra melihat produk-produk unggulan Bapak. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita lanjutkan. Terima kasih. Sebelum kami tutup, kami mengundang Bapak untuk hadir pada saat bulan Mei nanti. Karena kami pada saat bulan Mei itu ingin mengekspos semua produk yang kami miliki dengan merangkaikan kegiatan tersebut dengan hari jadi sekolah. Kemudian dengan mengadakan kegiatan lomba bagi SD, SMP, dan SMA. Kami tunggu Pak kedatangannya. Siap. Sekali lagi Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.